Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Freshnel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di kota Surabaya dalam salah satu event opening perwakilan Freshnel Haji dan Umroh yang ke-11 insya Allah. Jadi hari ini kita berada tepatnya di Kecamatan Rungkut, kota Surabaya. Jadi insya Allah kita berada di kediaman Ibu Catherine Okvin Francisca sebagai pengampu perwakilan Freshnel Haji dan Umroh Kecamatan Rungkut, kota Surabaya. Ya, bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Arif. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah sangat berbahagia karena ini hari yang saya tunggu-tunggu, karena bisa meluncing perwakilan mini cabang yang ke-11, bisa mewakili nama besar dari PT Freshnel Kreasindo Perkasa untuk wilayah Rungkut, Surabaya. Alhamdulillah. Ya mungkin sambil kenalan Bu, jadi aktivitasnya dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk sahabat Baitullah semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Catherine Okvin Francisca. Saya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang wira swasta di bidang pertanian. Saya juga sekarang bergerak di bidang haji dan umroh, bergabung dengan nama besar dari Freshnel Kreasindo Perkasa yang berpusat di kota Yogyakarta, dan alhamdulillah ini adalah kebahagiaan tersendiri buat saya karena saya hari ini telah diresmikan menjadi salah satu perwakilan mini cabang yang ke-11. Mudah-mudahan dapat dukungan penuh dari Pak Ustadz Arif selaku AL untuk wilayah Jawa Timur. Oke, mungkin bisa cerita Bu, jadi gimana sih ceritanya, terus kemudian tergerak milih haji dan umroh itu sebagai amalnya, baik amal bisnis maupun amal apa ya, amal soleh gitu kan ya, gimana Bu? Sebenarnya kalau bidang ilmu yang seharusnya saya geluti itu adalah di bidang perencanaan kota Pak, untuk di wilayah pengembangan sebuah wilayah. Namun karena itu adalah terkait dengan saya harus lebih banyak keluar rumah, saya lebih baik memilih untuk meninggalkan bidang tersebut. Lalu saya berkenalan dengan kakak kandung dari pemilik Freshnel, kakak kandung dari Pak Agus Muhammad. Beliaulah yang memperkenalkan Freshnel pada saya. Lalu saya sangat tertarik karena saya pun juga belum pernah tahu ini seperti apa gambarannya kita bisa bersujud di depan Ka'bah, kita bisa masuk ke dalam taman-taman surga. Lalu saat saya berkenalan dengan Pak Ustadz Arif di kantor cabang Surabaya saat itu di Pucang, saya berkenalan langsung dengan Pak Ustadz Arif di sana. Iya, saya langsung tertarik dan yakin bahwa langkah saya saat itu adalah langkah yang sebenarnya saya cari. Iya. Lalu kemudian, jadi itu kan sudah berproses ya, sekian tahun kemudian bersama melakukan syiar haji dan umroh. Jadi mungkin ada hikmah atau pelajaran gitu Bu yang bisa dibagikan kepada kita semua. Hikmah pertama saat saya akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Freshnel, tidak menunggu sekian lama saya bisa berangkat umroh Pak. Alhamdulillah. Itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Tapi karena terus mungkin benar di saat kita itu memilih siapa teman kita, disitulah kita akan masuk dalam dunia itu. Dan saya memilih dunia di mana saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya, walaupun dimulai dulu dengan umroh, karena saya juga sudah masuk dalam antrian haji dan masih menunggu sekian tahun lagi. Kerinduan saya untuk bisa melihat Baitullah seperti apa ya saya wujudkan saat saya bergabung di Freshnel ini. Ya, insya Allah nanti setiap tahun bisa Amin, umroh amin, ya, ya Rabbal sambil Alamin. menunggu hajinya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, terkait dengan umroh nih, jadi, nah gimana kesannya? Jadi umroh kemarin bersama Mas Bulan ya. Iya. Dan Ustadz siapa yang di sana? Ustadz Wahyu dan Ustadz Kris. Wahyu, ya. Ustadz Luar biasa. Kris. Satu kata sih Pak, luar biasa. Luar biasa. Jangan satu kata, bingung saya. Sebenarnya luar biasa itu sepertinya sesuatu yang digambarkan begitu bahagia menurut saya, karena
saya seperti mendapatkan sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa di sana gitu. Terus yang tidak terbayangkan sebelumnya, bahwa saya membayangkan pengalaman berumroh saja itu sesuatu yang sangat formal sebenarnya. Formal sekali karena saya sering melihat, kebetulan saya adalah anak dari orang tua yang berdinas di Bandara Internasional. Dulu saya tinggal di Jakarta dan orang tua berdinas di Soekarno-Hatta di Cengkareng. Seringkali melihat rombongan umroh itu pergi dengan baju batik, selalu dengan baju batik yang formal sekali gitu ya. Tapi setelah saya menjalankan umroh sendiri, saya tidak mengalami hal yang itu. Justru saya merasakan ibadah umroh saya itu bisa saya jalankan dengan gaya saya. Itulah yang bisa digambarkan dari Fresnel sebenarnya, Pak. Hal unik apa, Bu? Jadi selama umroh itu yang uniknya itu kebersamaan yang terjalin tanpa harus dipaksakan. Contohnya. Contoh misalnya kami sepertinya memang kalau dilihat dari umur yang ikut pesertanya saat itu, mulai dari yang termuda sampai yang paling tua ada, usia yang 80-an ke atas ada. Tapi sepertinya kami tidak ada batasan umur gitu. Di sana kami seperti menjadi di usia yang sama. Mungkin gambarannya seperti besok kita kalau ngumpul di surga, usianya itu sama semua ya, seperti itu. Seperti apa ya, kita punya jiwa dan spirit yang sama menjalani ibadah di sana tanpa merasa oh saya sudah tua dan yang ini masih sangat muda, kurang ilmu. Enggak, tapi di sana kita semua seperti satu umur, satu ilmu, saling berbagi. Jadi ya alhamdulillah memang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ingin lagi ke sana, Pak? Iya, alhamdulillah. Kira-kira apa yang membuat kemudian Bu Siska itu merasakan ada kebersamaan ketika umroh bersama Fresnel itu? Nah, ini pengalaman, Pak. Ya. Jadi saya itu sama Pak Ustadz Arif kayaknya dibagikan bersama dengan 2 orang sepuh. Ini nggak tahu nih yang ngatur ini Mas Bulan sebagai tour leader kami saat itu atau Pak Ustadz Arif. Nah, itu. Ya. Jadi saya dipasangkan satu kamar. Memang sejak awal permit saya berangkat dengan suami, tapi saya tidak ingin satu kamar dengan beliau. Saya ingin dapat teman baru di sana. Saya ingin mencoba mencari sesuatu yang berbeda. Dengan suami sudah biasa saya anggap. Lalu saya berkesempatan bisa sekamar dengan orang yang sepuh, 2 orang. Kebetulan beliau sebenarnya dibimbing oleh cucunya. Oh iya. Ya, saya pikir ya sudahlah, kalau dengan cucunya berarti dengan cucunya tanggung jawabnya. Ternyata qadarullah, Pak, cucunya malah jatuh sakit. Jatuh sakit dan akhirnya saya harus mendampingi kedua orang beliau itu yang sepuh-sepuh itu. Tapi ya alhamdulillah, dari pengalaman itulah yang menjadikan saya merasa seperti menjadi seseorang yang bisa menjemput berkah lebih, tidak hanya sekedar bersujud di Baitullah. Iya. Cerita kebanyakan orang itu kan ketika kita banyak membantu orang gitu kan. Iya. Jadi insya Allah akan menemukan banyak keajaiban gitu. Betul, betul, itu betul. Keajaiban yang saya rasakan itu mungkin dari beberapa teman-teman yang jatuh sakit, saya alhamdulillah diberi sehat, sampai kepulangan pun juga beberapa teman-teman yang menjenguk saya itu hanya satu pertanyaannya, kok nggak batuk? Iya. Kok nggak batuk? Biasanya hanya unta nih yang kalau pulang dari Mekah itu nggak batuk gitu. Kalau manusia pasti batuk biasanya. Tapi ternyata ya alhamdulillah, mungkin saya tidak tahu sebagian dari ikhtiar saya atau itu adalah anugerah dari Allah, sehingga sampai kepulangan ke sini pun alhamdulillah saya tidak diberi sakit. Ya, dengan pengalaman yang dimiliki Bu Siska selama ini, dengan aktivitas sebelumnya, kemudian dengan pengalaman menunaikan umroh bersama Fresnel itu, nantinya itu akan ditularkan kepada masyarakat. Mungkin dalam bentuk sekolah haji atau sekolah umroh gitu. Siap, Bu ya? Siap, Pak Ustadz, siap, insya Allah siap. Ya. Jadi untuk teman-teman semua dimanapun berada, jangan pernah takut untuk berniat, walaupun sebenarnya sepertinya hanya sekedar mimpi ya, berniat untuk menjalankan ibadah umroh, apalagi mendaftarkan dirinya untuk masuk dalam antrian haji. Tapi sebenarnya menjadi tamu Allah itu adalah kuasa dari yang di atas. Kita cukup menanamkan niat kita di dalam diri, nanti semua yang memudahkan Allah sebenarnya. Jadi jangan pernah menghitung rezeki yang Allah berikan tuh dengan kalkulator.
Karena rezeki dari Allah itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Insya Allah kalau niatkan kita bisa berangkat ke sana. Ya, Bu Siska kan sudah pengalamannya. Jadi ketika kemudian bersama Syiar Fresnel, akhirnya kemudian Allah hadirkan umroh, gitu kan? Iya, dan umrohnya ini luar biasa. Ini kan umroh terakhir di bulan, betul, beberapa hari sebelum ditutup, gitu betul, ya. Ustaz. Itu yang menjadikan saat mendarat sujud syukur di bandara, setelah mendengar berita ditutup sujud syukur lagi Pak Ustaz jadinya. Sujud syukur lagi karena saya bisa melihat dulu itu sebuah kotak besar di mana kita selama ini mungkin hanya bersujud di rumah yang tidak tahu seperti apa gambarannya. Jadi luar biasa. Itu karunia yang besar yang Allah berikan kepada Bu Siska. Seharusnya kalau nggak salah saya jadwalnya dari Pak Ustadz Arief itu tanggal 6 Maret. Oh iya. Maju jadi 6 Februari. Iya, rezeki itu. Yang namanya rezeki itu nggak tahu kita kapan datangnya. Betul. Kalau 6 Maret nggak jadi berangkat saya. Bahkan ada yang sudah berangkat itu kemarin tanggal 26 baru berangkat bareng Fresnel, grup yang lain ternyata masih tertahan di Kuala Lumpur, masih tertahan di Dubai. Iya. Dan alhamdulillah rombongan kita itu kan terakhir 26 Februari. Ada yang terakhir yang 2 kali Jumat sebenarnya. Iya, 26 Februari itu yang berangkat. Terakhir. Mendarat terakhir jam 9 di Jeddah tanggal alhamdulillah. 27. Setelah itu sudah tidak ada pesawat mendarat lagi. Iya, betul. Nah terakhir Bu, jadi barangkali pesan untuk kaum muslimin, sahabat Fresnel dimanapun Anda berada, gimana ini terkait dengan niat Baitullah itu? Iya, kalau memang sudah niat, ini saya cerita sedikit ya Pak Ustadz. Pengalaman saya saat saya sudah bergabung di Fresnel itu awal 2021, saya mulai menyapa setiap teman dalam grup saya itu ya selalu dengan niat untuk menebarkan kebaikan, untuk berniat berhaji atau berumroh. Lalu hidayah itu datang pada salah satu teman saya. Ya walaupun niatnya sebenarnya adalah mungkin masih separuh-separuh, tapi ya karena terus diawali dengan niat yang diteguhkan dengan saya itu, saya terus menyapa. Akhirnya beliau bisa daftar haji. Yang tadinya berniat dengan menabung, dengan cara menabung, dengan program yang salah satu program Fresnel itu adalah tiket haji. Tapi Allah akhirnya bayar lunas. Jadi setelah beliau tadinya niatnya dengan tiket haji yang hanya punya uang belum bisa dengan bayar lunas, akhirnya Allah lunaskan dan bisa bayar lunas. Gitu ya. Saya pikir itu bagian dari dimana keajaiban Allah yang akan diberikan. Padahal baru niat itu. Baru niat Pak Ustaz. Baru niat. Ya, dan itu teman saya itu sebenarnya bukan di Surabaya, tapi di Jakarta. Mudah-mudahan ini juga pesan untuk semua teman-teman dimanapun berada yang mungkin mengenal saya atau juga mendengar Fresnel dengan haji dan umrohnya, silahkan bisa menghubungi kami bantu dengan setulus hati kami. Yang penting niatkan dulu, sampaikan niatnya ke kami, insya Allah nanti bisa kami bantu supaya bisa mewujudkan keinginannya bersujud di Baitul. Ya, terakhir, jadi kalau misalkan mau silaturahim itu kan di mana ini Bu? Oh iya, ini dia. Ini emang hari yang bahagia buat saya ini. Perwakilan mini cabang pertama di Surabaya. Mudah-mudahan setelah ini menyusul yang lainnya. Saya berada di Kecamatan Rungkut, tepatnya di Kelurahan Bedokan Ayu. Ini adalah bagian dari Surabaya Timur, di mana wilayah Surabaya yang saat ini sedang banyak membangun. Jadi di sini juga ada banyak universitas negeri yang besar. Ada UPN, ada Universitas Islam Negeri Surabaya, sebentar lagi juga akan terbangun Universitas Terbuka Surabaya, dan juga beberapa wilayah kami itu dibangun dengan konsep yang sangat modern karena ada MER, ada WER, monggo, sangat mudah untuk dijangkau dan lokasi saya itu dekat sekali dengan pintu tol. Jadi pintu tol Tambak Sumur namanya. Monggo yang dari luar kota Surabaya pun, karena kita juga bisa menjangkau dengan tol, insya Allah sangat mudah untuk mencari perwakilan mini cabang yang ke-11 Fresnel di wilayah Rungkut, Surabaya. Terima kasih kepada Bu Siska yang sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita semua sahabat Fresnel dimanapun Anda berada, dan sukses insya Allah. Amin. Perwakilan Fresnel di Rungkut ini semoga nanti Allah memberikan kemudahan, barokah dan ridhonya kepada Bu Siska dan keluarga. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz Arief juga dengan tim dan semuanya, Bapak
Bapak Direktur dan Ibu Direktur dari PT Kresno, juga tim yang sudah sangat luar biasa mendukung saya hari ini bisa membuka launching perwakilan mini cabang. Semoga Allah yang membalas segala kebaikannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat Kresno dimanapun Anda berada, haji dan umroh itu adalah ibadah. Jadi sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ketika kita mengingatkan dengan inspirasi, dengan motivasi yang kita miliki, dan kemudian orang itu tergerak untuk menunaikan ibadah, baik haji dan umroh, maka sesungguhnya pahalanya adalah kembali kepada kita. Sebagaimana doa, kita mendoakan orang lain untuk haji dan umroh, maka doa itu juga untuk kita. Apalagi kemudian kita menggerakkan hati kaum muslimin yang sebelumnya belum ada niat untuk haji dan umroh, kemudian berniat, dan dengan niatnya itu kemudian menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, beribadah sebaik-baiknya, memohon ampun sebanyak-banyaknya di Baitullah, maka sesungguhnya semuanya itu adalah juga untuk kita. Amin. Sejak awal demikian perbincangan kita, sharing kita bersama Bu Siska hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Arif Prasetyaji. Mohon maaf. Saya Francisca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.